Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya Jovan Effendi di channel Belajar Berjualan Online. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas yaitu perbedaan antara dropship sama affiliate teman-teman. Jadi belakangan ini apakah dropship itu menguntungkan daripada affiliate ataupun affiliate lebih menguntungkan daripada dropship ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dan persamaannya, teman-teman silakan teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis ya. Nah, kita langsung ke aspeknya yang pertama ya, langsung ke inti videonya. Yang pertama yaitu stok barang ya, aspek stok barang. Nah, untuk stok barang, untuk dropship itu tidak wajib punya ya. Jadi kita tidak wajib punya barangnya tersebut yang akan dijual, dan untuk affiliate pun juga tidak wajib untuk punya barang yang kita jual. Jadi sama-sama tidak punya barang ya untuk dijual. Nah, untuk proses ordernya ya teman-teman. Jadi kalau kita dropship, untuk proses ordernya itu kita harus pesan ke supplier dulu ya. Kita pesan barangnya ke supplier, lalu setelah itu kita ngomong ke supplier bahwa produk ini akan dikirimkan ke yang pesan gitu. Nah, untuk yang affiliate itu pun supplier yang proses ya teman-teman. Jadi kita tanpa proses, jadi tetap supplier yang proses. Nah, untuk brandingnya ya, untuk branding dropship, nah itu kita bisa pakai toko kita sendiri ya. Jadi misalkan kita punya toko yaitu Happy On Shop, nah kita branding sendiri tuh toko kita. Dan untuk affiliate ya, misalkan affiliate-nya SKME ya, jam tangan SKME. Jadi kita ngikutin brandingnya SKME tersebut. Jadi kita tidak bisa untuk branding produk ya. Jadi kita itu memasarkan produk orang lain menggunakan akun media sosial kita. Nah, itu yang affiliate ya. Untuk untungnya sendiri lebih menguntungkan yang mana? Nah, kalau yang di dropship itu komisi ya, selisih harga, selisih harga. Jadi misalkan suppliernya kita ambil 50.000 dan kita jual yaitu 70.000. Nah, itu nanti ada selisih ya, dipotong sama admin. Nah, itu nanti kita dapat selisihnya dan masuk ke kantong kita. Itu untuk dropship ya, teman-teman. Dan untuk affiliate ya teman-teman, itu hanya komisi link. Jadi misalkan ya, nanti yang setting itu si penjualnya teman-teman. Jadi penjualnya setting bahwa produknya bisa kita affiliate. Nah, berarti kita itu nanti menyebar link-link. Nah, dalam link itu nanti si pembeli itu akan klik link kita ya, kita sebagai affiliate nanti diklik. Nah, setelah diklik mereka beli. Nah, itu kita dapat komisi ya teman-teman. Nah, nanti enaknya yang mana? Nah, kalau kelebihan dropship ya itu kita modalnya ada ya, tidak besar ya. Untuk branding kita bisa branding sendiri dan kita bisa masuk ke berbagai marketplace. Misalkan kita ada di Shopee, Tokopedia, itu kita bisa masuk ya. Nah, untuk kelemahannya ya, kelemahan untuk dropship itu kita tanggung jawab penuh teman-teman. Jadi nanti ketika ada retur, nah itu tanggung jawabnya si dropshipper tadi teman-teman. Jadi atau ada komplain, jadi si dropshipper harus tanggung jawab. Nah, untuk stok ya, untuk stok di dropship itu pun kita harus mengikuti stok yang ada di supplier. Jadi misalkan ada nih barang yang laris, misalkan jam tangan ya, jam tangan tipe A gitu, laris, kita pesan. Nah, setelah kita pesan, itu ternyata stoknya di supplier kosong, jadi kita tidak bisa proses teman-teman. Nah, itu adalah kelemahan untuk dropship. Nah, untuk cara order ya, kalau kita sudah berlangganan suatu tim atau bisnis dropshipnya, kita sudah ada sistemnya, itu nanti kita bisa ordernya lewat sistem tersebut. Nah, kalau kita tidak punya, nanti kita bisa manual dan itu ribet teman-teman. Nah, itu kelemahan untuk dropship. Nah, kalau kita ke affiliate ya teman-teman. Kalau affiliate itu kita tanpa urus kirim barang teman-teman. Jadi walaupun ada orderan 100-200, kita pun tidak peduli. Itu proses pengiriman, jadi supplier yang tanggung penuh. Seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk CS-nya kita nggak perlu CS teman-teman untuk jadi affiliate. Jadi nanti untuk tanya-tanya sudah dijawab di si penjualnya tadi, yaitu si suppliernya tadi teman-teman. Nah, untuk ini kelebihannya bisa jadi passive income. Jadi teman-teman untuk yang
kuliah terus kerja sambil mengafiliate itu dia bisa teman-teman ya. Nah untuk kelemahan satu yaitu komisinya kecil teman-teman. Jadi untuk affiliate ini lebih kecil daripada dropship ya. Kalau dropship tadi bisa selisih harga dari supplier ke kita berapa mau jualnya. Nah untuk affiliate ini sudah ditentukan dari si penjualnya tadi. Jadi kita tidak bisa ya teman-teman. Nah kita juga yang kedua yaitu tidak punya kontrol ya. Jadi nanti kalau produk tersebut itu sudah dihapus atau sudah tidak dijual lagi, nah itu pun kita yang sudah bikin video tentang produknya itu nanti itu tidak laku lagi, pasti tidak laku lagi teman-teman. Walaupun video kita itu sudah viral ya atau FYP. Nah untuk selanjutnya yaitu butuh audien besar. Nah ini audiennya harus besar teman-teman. Jadi kalau kita punya pengikut yang banyak, terus kita punya akun TikTok yang besar atau Instagram yang besar, itu kita ikut yaitu affiliate ini bagus sekali teman-teman. Nah untuk kesimpulannya ya teman-teman, kita bisa yaitu kalau teman-teman lebih suka yang dropship ataupun yang affiliate, itu teman-teman terserah teman-teman mau ambil yang mana. Jadi teman-teman bisa perhitungkan ya mana yang tadi sudah saya sebutkan itu rangkumannya yang mana, itu nanti teman-teman bisa evaluasi sendiri ya. Jadi untuk teman-teman yang mau jualan di dropship juga boleh, yang mau jualan di affiliate pun juga silahkan juga boleh. Nah teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe channel Juvan Effendi. Jika ada pertanyaan silahkan nanti teman-teman komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.